Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Fauzia, NRP 1405188083 dari Prodi Perpajakan Politeknik Ubaya. Di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai esai yang telah saya buat dengan judul Guncangan Ekonomi dan Penerimaan Pajak dalam Masa Pandemi COVID-19. Merebaknya pandemi COVID-19 ini tidak hanya berimplikasi pada aspek kesehatan saja, tetapi juga memberikan dampak yang luas terhadap berbagai sendi perekonomian. Di negara Indonesia sendiri, penggunaan APBN yang bersumber dari pajak yang disetorkan oleh wajib pajak di Indonesia kini dialokasikan ke dalam sektor kesehatan. Seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan kita, yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati, beliau mengatakan bahwa APBN tahun 2020 kini akan berfokus kepada sektor kesehatan. Bendahara negara juga menyiapkan sejumlah skenario dampak pandemi COVID-19 ini dalam rumusan APBN. Skenario sedangnya, apabila pandemi COVID-19 ini dapat ditangani dalam kurun waktu 3-6 bulan, maka pertumbuhan ekonomi diprediksi berkisar 2,5% hingga 3%. Namun, skenario buruknya, apabila pandemi COVID-19 ini dapat ditangani dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan, maka pertumbuhan ekonomi diprediksi akan hanya berkisar 0% hingga 2,5%. Sebagai perbandingan, realisasi penerimaan pajak selama 4 bulan pertama pada tahun 2019 tercatat senilai 388,7 triliun atau 24,6% terhadap target 1.577,6 triliun. Performa tersebut sekaligus tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 1,5%. Sementara itu, realisasi penerimaan bea dan cukai hingga 30 April 2020 tercatat senilai 57,7 triliun atau 27,7% dari target 208,5 triliun. Realisasi ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 16,7% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar 49,4 triliun. Dengan demikian, realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir April 2020 tercatat senilai 434,3 triliun atau 29,7% dari target dalam APBN sebesar 1.462,6 triliun. Performa ini hanya mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar 0,9% dibandingkan realisasi akhir April 2019 senilai 438,1 triliun. Dalam rangka menunjang perekonomian, pemerintah telah menerbitkan PMK nomor 23 tahun 2020 dan PMK 28 tahun 2020 yang mengatur mengenai insentif fiskal dalam rangka menghadapi epidemi COVID-19 ini. Terkait dengan Perpu 1 tahun 2020 yang antara lain mengatur penerimaan tarif PPh Badan untuk tahun pajak 2020 yang SPT PPh Badan dilaporkan di bulan April 2020 diperkirakan akan terjadi penurunan angsuran PPh pasal 25 Badan mulai bulan Mei 2020. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga industri dalam negeri di tengah pandemi COVID-19 ini melalui PMK nomor 30 tahun 2020. Pemerintah memberikan relaksasi penundaan pembayaran cukai akibat tersendatnya logistik di lapangan karena pandemi COVID-19 ini. Baik, sampai di sini saja penjelasan singkat saya. Semoga kita sehat selalu dan tetap jaga kesehatan dan tetap hidup sehat. Terima kasih dan bye-bye.